Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat edukasi dimanapun berada. Kembali berjumpa pada program Belajar di Rumah Pasti Bisa. Tetap di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan, dan selalu cuci tangan. Saksikan siaran ini melalui laman di tve.kemdikbud.go.id atau juga di http://kemdikbud.go.id/UCTV atau juga di http://kemdikbud.go.id/video atau bisa juga di aplikasi Android TV Edukasi. Pada kesempatan kali ini, adik-adikku yang ada di rumah, sahabat edukasi, kita akan membahas tentang pesawat sederhana, khususnya pada pokok bahasan pengungkit. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan cara bagaimana? Yang pertama, meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. Kemudian, meningkatkan jarak untuk gaya yang dapat bekerja atau mengubah arah gaya yang bekerja. Kita akan membahas tentang materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengungkit. Adik-adikku yang ada di rumah, nanti kita akan membahas pengungkit ini beserta ada alat peraganya. Kemudian ada beberapa contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari atau juga contoh pada tubuh kita. Jadi bagian dari tubuh kita itu ternyata ada alat-alat yang prinsipnya menggunakan pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, mengangkat benda. Adik-adikku yang ada di rumah bisa melihat gambar di situ. Di sana ada sebuah pengungkit ya. Kemudian ada titik tumpu T, kemudian ada titik beban B, dan juga ada gaya atau tangkap gaya F. Di sini nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya adik-adikku yang ada di rumah, sistem pengungkit ini mempunyai 3 tipe. Tipe yang pertama, gayanya F, itu lokasinya berada di sebelah titik tumpu. Sementara bebannya berada di ujung. Atau dengan kata lain, titik tumpunya berada di antara gaya dan beban, W. Kemudian tipe yang kedua, titik tumpunya itu berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, sementara bebannya berada di tengah. Sementara gayanya berada di ujung. Atau dengan kata lain, bebannya berada di antara titik tumpu dan gaya. Kemudian yang tipe 3, gayanya atau gaya kuasanya itu berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya nanti ada pada tipe yang 1, itu adalah ada gunting, kemudian ada tang ya, terus ada catut ini ya, kemudian ada klip, terus ada yang di sini palu tapi yang berada di ujungnya, terus pemotong dan lain sebagainya. Sementara untuk yang tipe yang kedua, itu contohnya ada pemotong kabel, kemudian ada pemotong kertas, dan lain sebagainya. Ada pembuka tutup,
kemudian di sana ada handle pintu. Kemudian di bawah di situ ada gerobak dorong untuk mengangkut barang-barang di bangunan ya. Kemudian di tipe yang ketiga di situ ada apa ini ya? Cangkul ya. Kemudian ada sekop, kemudian ada pinset, terus ada flip atau stapler, terus ada pinset untuk kuku ya. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, coba sekarang kita perhatikan ada beberapa peraga atau alat peraga yang berkaitan dengan pengungkit tersebut. Ini ada papan, ya, papan. Kemudian ada titik tumpu di sini. Kemudian di sini ada beban ya, beban. Kita perhatikan, kita melihat tipe yang pertama terlebih dahulu. Di situ tipe yang pertama posisinya titik tumpunya di antara beban dan gaya ya. Di sini ada bebannya di situ. Kemudian tangan saya itu sebagai gaya. Jadi ini beban. Kemudian di sini titik tumpu. Terus di sini adalah gaya untuk menahan. Kalau ini kita goyangkan ke kiri dan ke kanan, maka di situ dia akan terlihat berapa besar gaya yang harus kita terapkan di sini. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat bagaimana kalau seandainya posisinya saya geser ke arah beban sehingga bebannya menjadi lebih jauh. Nah, seperti ini. Maka otomatis gaya yang saya berikan atau gaya yang menahan beban ini itu menjadi lebih besar. Kalau ini saya geser ke sana lagi, kita lihat, maka otomatis gaya saya juga akan semakin besar. Bagaimana kalau kita perpendek lagi jarak bebannya di sini? Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat itu adalah tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua posisinya begini. Nah, titik tumpunya di sini, bebannya berada di antara titik tumpu dan gaya. Nah, seperti ini. Sementara tipe yang ketiga adalah seperti ini. Nah, gayanya saya gunakan ini ya. Kemudian bebannya saya taruh di sini. Ya, seperti ini. Berarti gayanya di sini di antara beban dan titik tumpu. Nah, kita nanti selanjutnya akan membahas perhitungan yang ada pada pengungkit tersebut. Mana titik tumpunya, mana jarak bebannya, mana jarak tumpuannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jangan kemana-mana adik-adikku yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi nanti untuk rumus pengungkit.